Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria. Kali ini Bu Ria akan mengajarkan materi IPS mengenai kegiatan ekonomi dan jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok, serta menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ingatkah kalian saat membeli makanan atau minuman di sekolah saat kegiatan Market Day? Ketika kamu membeli makanan dan minuman di kegiatan Market Day, kamu sedang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Pada subtema 1 sudah dijelaskan juga ya. Bu Ria sedikit ulang. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memperoleh barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta mencapai kemakmuran hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Berdasarkan kepemilikannya, kegiatan atau usaha ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama, dikelola oleh sendiri atau perorangan. Yang kedua, dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola sendiri adalah kegiatan usaha yang kepemilikan usahanya dimiliki oleh satu orang individu saja. Tentunya, modal yang digunakan juga tidak banyak, serta pekerja yang sedikit juga. Yang termasuk usaha yang dikelola oleh sendiri atau perorangan adalah pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adalah kegiatan usaha yang dimiliki lebih dari 2 orang dengan modal yang relatif cukup besar karena hasil gabungan dari para pemiliknya. Usaha yang termasuk dikelola oleh kelompok adalah firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Perbedaan dari kedua kegiatan ekonomi ini adalah yang pertama pada modal. Usaha yang dikelola oleh perorangan modalnya kecil, sedangkan yang dikelola oleh kelompok modalnya besar. Yang kedua, pengelolanya. Jika perorangan dikelola oleh 1 orang saja, pada usaha kelompok dikelola oleh 2 orang atau lebih. Kemudian, pengelola pada usaha perorangan biasanya dilakukan oleh pemiliknya saja. Sedangkan pada usaha berkelompok bisa dikelola oleh beberapa orang. Yang ketiga, jumlah pekerjanya. Pada usaha perorangan, pekerjanya bisa hanya 1 orang, yaitu pemiliknya saja, atau ada pekerja tapi jumlahnya sedikit. Sedangkan pada usaha kelompok, kebalikannya. Jumlah pekerjanya biasanya sangat banyak. Yang terakhir, pada keuntungan atau laba dan kerugiannya. Jika usaha perorangan, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemiliknya. Berbeda dengan usaha kelompok yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama oleh para pemiliknya. Jenis kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perorangan yang pertama adalah pertanian. Kegiatan pertanian secara perorangan sebagian besar menggunakan modal dan lahan yang terbatas. Namun, ada juga yang dilakukan secara besar-besaran. Contohnya, pertanian sawah, pertanian sayur,
budidaya tanaman organik, budidaya tanaman hias, dan penjualan bibit tanaman. Yang kedua, kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Berikutnya, kegiatan jasa. Kegiatan jasa secara perorangan yang sering kita temui di lingkungan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang terakhir, kegiatan industri kecil. Kegiatan industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, pembuat tahu, pembuat tempe, susu kedelai, dan lain sebagainya. Berikutnya, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu sama lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor atau penanam modal dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum, perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Selain BUMN, ada juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kelima, koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada 5 macam koperasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi.
Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi konsumsi adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggotanya dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama dalam menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggotanya. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi ini bisa ditemukan pada tiap instansi dan ada juga yang dikelola oleh swasta. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, serta sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contoh dari koperasi jasa antara lain koperasi angkutan, koperasi perlistrikan, dan koperasi pengairan. Yang terakhir, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah usaha bersama yang mengelola berbagai jenis usaha. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contoh dari koperasi serba usaha adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satu kegiatan ekonomi terhambat, maka kegiatan ekonomi lainnya akan terganggu. Keadaan ini dapat memicu perilaku yang merugikan orang lain seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi antara lain, petani menanam padi, pengrajin membuat gerabah, nelayan menangkap ikan. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan. Sementara, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan produsen tersebut. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi antara lain penyaluran buku dari penerbit ke toko buku, menjual makanan dari pembuat makanan, dan menjual sayur hasil panen petani. Kegiatan distribusi berpengaruh terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. Bagi para produsen, mereka akan mendapatkan keuntungan jika barang hasil produksi mereka tersalurkan kepada para konsumen. Bagi konsumen, mereka akan menikmati barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai
agar produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan, mengenakan seragam, dan mengenakan sepatu. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan yang optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Ketiga, kegiatan ekonomi tersebut memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak-dampak tersebut diantaranya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi angka kriminalitas, meningkatkan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, serta meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.